وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya, karena pembahasan yang telah lewat mudah insyaallah ta'ala berhubungan dengan i'rab takdir. Pembahasan yang terulang, cuma di sini didatangkan dalam bentuk na'am dan pemaparan yang berbeda. Qala al-ismul ladzi la yansarif. Faslun. Al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidun taqumu maqamal illatain. Sekarang fasal berhubungan dengan isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa itu? Yaitu semua isim yang padanya ada dua illah dari illah-illah yang 9, atau ada padanya satu illah yang menduduki kedudukan dua illah. Tayyib. Ini pengertian mudahnya yang dibawakan oleh Na'am Sahib Mutammimah. Unzuru ila ta'liq. Qala al-mu'allifu fihi al-ismu alladhi la yansarif huwa kullu ismin mu'rabin. Jadi pembahasannya adalah isim yang mu'rab, maka keluar darinya apa? Arif. Isim yang mabni. Dan semua isim yang mu'rab syabahal fi'la, yang dia menyerupai fi'il. Oleh karena itulah dia tidak bisa menerima apa Ahmad? Tidak bisa menerima tanwin karena dia menyerupai fi'il. Nah, bentuk penyerupaan terhadap fi'il itu apa? Bi wujudi illataini far'iyataini mukhtalifataini fihi min ilalin tis'in. Menyerupai fi'il disebabkan karena adanya dua illah far'iyah yang berbeda pada isim tersebut dari ilah-ilah yang 9. Awahidatin taqumu maqamahuma, atau satu ilah saja tapi menduduki kedudukan dua ilah. Nah, ini pengertian yang lebih detail. Lalu apa yang dimaksud dengan illataini far'iyatain? Wa makna far'iyataini annahuma khilaful asal. Makna far'iyah yaitu bahwasanya keduanya menyelisihi asal. Karena far' yaitu cabang. Baik, perhatikan fal jam'u far'ul ifrad. Sebab jamak itu adalah cabang dari ifrad. Karena asal sesuatu itu kan apa? Satu, ya kan, mufrad. Nah, kemudian di cabang-cabang darinya ada jamak, ada mutsanna, paham? Sehingga jamak merupakan far' dari ifrad. Ini maksudnya. Li'anna al-asla fil ismi annahu mufrad. Dikarenakan asal pada suatu isim, ya dia itu mufrad. Nah, makanya dalam kamus ikhwani fillah yang menjadi patokan untuk menyebutkan atau mencari suatu kata, pertama kali mesti disebutkan apanya dulu? Mufradnya dulu, baru kemudian jamaknya apa. Karena memang jamak adalah far', sedangkan ifrad adalah apa? Asal. Contoh yang lain, wal alamiyah far'ut tankir. Dan alamiyah, nah, alamiah yaitu suatu nama, itu merupakan cabang dari tankir. Dari apa? Dari
nakirah. Kenapa? Li'anna al-asla fil ismi annahu nakirah, dikarenakan asal pada suatu isim adalah nakirah. Sehingga dari nakirah tersebut dikeluarkan apa? Alamiyah, nama-nama yang apa? Yaitu ma'rifah. Wal aslu fihi annahu mujarradun minal alif wan nun. Dan asal pada isim itu dia terlepas dari alif dan nun, maka tatkala ada tambahan alif dan nun, ini menandakan dia itu far'. Wa annahu ghairu murakkab, dan asal dari suatu isim adalah dia itu tidak tersusun, ghairu murakkab. Maka tatkala ada murakkab, misalnya murakkab seperti ba'la bakka, maka ini keluar dari asal. Wa annahu arabi, dan asal dari isim dalam bahasa Arab ya arabi, maka tatkala ada ujmah pada suatu isim, dia keluar dari asal ini. Wa anna lahu waznan khasan, dan bahwasanya isim itu asalnya di atas wazan yang khusus untuk isim, maka tatkala dia menggunakan wazan miliknya fi'il, keluar dari asal. Wa annahu ghairu ma'dulin, dan asalnya dia itu tidak ma'dul, yaitu tidak diubah dari asalnya. Umar ya Umar, tapi tatkala di na'am Umar ma'dul sudah ya. Apa asalnya? Amir. Tapi asalnya Amir, kemudian ma'dul. Ma'dulnya adalah Umar. Tapi wasifah far'un mausuf. Ya, wasifah far'un mausuf, dan sifat itu merupakan cabang dari mausuf. Nah, ini penalaran yang bagus untuk menjelaskan makna illataini far'iyatain. Kenapa kok dinamakan far'iyatain? Sudah paham? Sudah paham? Ahmad? Baik. Kenapa? Karena illah tersebut akhwanifillah adalah ilah yang fara', yaitu lawan dari asal. Sebab 9 ilah tadi itu kalau kita perhatikan memang dia cabang dari suatu perkara yang merupakan asal isim. Asal dari isim mufrad, maka tatkala ada jamak, maka dia fara'. Paham? Baik, ini makna dari isim ghairu munsharif. Qala ma fihi illatan. Baik. Illatan ay huwa alladhi fihi illatan nahu Ibrahim fihi al-alamiyah wal ujmah. Ini jelas. Padanya ada 2 illah. Nah, isim yang mu'rab yang ada padanya 2 illah. Seperti Ibrahim ada padanya 2 illah, alamiyah, nah, dan ujmah. Adapun illah yang satu tapi menduduki 2 illah, dikatakan dalam ta'rif al-illatul lati taqumu maqamal illatain hiya sighatu muntahal jumu' nahwu masajid. Dan illah yang satu yang menduduki kedudukan 2 illah yaitu sighah muntahal jumu'. Contoh masajid. Kenapa dinamakan muntahal jumu'? Indah ya Ja'far. Jamak yang paling akhir untuk apa? Untuk apa? Bentuk jamak yang paling akhir dari jamak apa? Jamak taksir. Nah, bentuk jamak yang paling akhir dari jamak taksir. Wa alifut ta'nits al-maqsurah nahwu habla. Baik, awil mandudah nahwu sahra. Ini alif ta'nits. Baik itu maksurah ataupun mamdudah, ini masuk dalam satu ilah yang menduduki 2 ilah. Wa amma ma 'ada dzalika fala budda an yajtami'a fihi illatan wa la budda an takuna ihdal illataini immal alamiyah wa immal wasfiyah. Adapun yang selain itu berarti selain sighah muntahal jumu', selain alif ta'nits
maksurah dan alif ta'nits mamdudah, maka harus terkumpul padanya dua illah. Yang mesti satu illah itu kembali kepada alamiyah dan satu illah kembali kepada wasfiyah. Baik. Wal ilal tis'a hiya al-jam'u wa waznul fi'li wal 'adlu wat ta'nitsu wat ta'rif wat tarkib wal alif wan nun az-za'idatan wal 'ujmah was sifah yajma'uha qawlu sya'ir ijma' wazn 'adilan an-nith bi ma'rifatin raqqib wazn 'ujmatan wal wasfu qad kamula. Ijma' wazin fi'il adilan adal an-nith ta'nits bi ma'rifatin. Naam. Baik. Ma'rifah maksudnya apa? Maksudnya alamiyah. Raqib wazin ujmatan ya, tarkib, kemudian ziyadah alif nun ujmah, kemudian fal wasfu qad kamula, ini wasfiyah. Baik. Sekarang kita masuk satu persatu dari ilah-ilah tersebut. Ada penulis pengarang syair tersebut yang masyhur, asy-syair huwa Bahauddin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Nahas al-Halabi. Al-illatul ula fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Nah, ilah yang pertama adalah jamak. Syaratnya harus dia di atas sighah muntahal jumu'. Wa hiya sighatu mafa'il. Nahu masajid wa darahim wa ghanaim. Aw mafa'il. Nahwu masabih wa maharib wa dananir. Baik. Untuk wazan mafa'il, perhatikan min kulli jam'in awwaluhu maftun wa thalithuhu alifun ba'daha harfan awwaluhuma maksur. Yaitu dari semua bentuk jamak yang awalnya di fathah. Awalnya di fathah, kemudian apa? Huruf yang ketiga alif. Huruf ketiganya alif, setelahnya dua huruf yang awalnya di kasrah. Jadi yang dimaksud dengan wazan mafa'il ikhwanillah yaitu dari sisi apa? Dari sisi bentuknya. Nah, bukan model penggunaan wazan pada pembahasan apa? Pembahasan sharaf, bedakan ya. Jadi wazan mafa'il yang dimaksud di sini, tidak seperti menimbang dalam wazan sarfi. Tapi maksudnya adalah semua bentuk jamak yang awalnya di fathah. Kemudian huruf ketiganya berupa alif. Kemudian setelah alif itu dua huruf yang pertama di kasrah. Masajid, darahim. Nah, kalau mafa'il dalam wazan sarfi berarti harusnya semuanya mim semuanya, tidak? Karena asalnya fa'ala. Tapi di sini wazan yang dimaksud adalah bukan wazan yang dibahas dalam ilmu sharaf. Intinya yang huruf awalnya di fathah, kemudian huruf ketiganya berupa alif, setelahnya dua huruf. Setelahnya dua huruf yang satu di kasrah yang pertama. Adapun mafa'il sama, semua jamak yang awalnya fathah, huruf ketiganya alif, ba'daha thalathatu ahruf, awwaluha maksurun wa thaniha sakin. Setelah alif tersebut tiga huruf, yang awal di kasrah dan yang kedua sukun.
mafa'il. فهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Dan ilah ini adalah ilah yang pertama dari dua ilah yang masing-masing dari keduanya menghalangi sharaf secara bersendirian. Dalam artian dia cukup satu ilah saja tapi menduduki kedudukan dua ilah. Lalu kenapa dinamakan sighah muntahal jumu'? Perhatikan catatan kaki nomor 1. Summiyat hadhihi sighatu bihadzal ismi li'anna min jumu'it taksir ma yujma'u marrataini. Fahadhihi sighatu balaghat nihayatal jam'iyyati bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'a taksirin marratan ukhra. Dinamakan sighah ini dengan nama tersebut, yaitu nama sighah muntahal jumu' dikarenakan jamak-jamak taksir ada yang dijamak 2 kali atau bahkan lebih. Maka sighah ini yaitu mencapai akhir dari penjamaan, di mana tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir setelah itu. Wadhalika nahu kalbun, ini mufrad, wa jam'uhu aklub. Ya, kalbun jamaknya aklub, wa jam'u aklub akalib, bi wazni mafa'il. Jamak dari aklub akalib dengan apa? Dengan wazan mafa'il. Wala yajuzu an yujma'a marratan ukhra, dan tidak boleh untuk dijamak setelah itu dengan jamak lagi dari jamak taksir. Baik, makanya dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Baik. Barakallahu fiikum. Subhanallah.